Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 sehat? Baik. Di pertemuan yang keempat lewat video pembelajaran ini kita akan membahas bab 4, yaitu menunaikan zakat fitrah dan zakat mal. Baik anak-anakku, tolong diperhatikan ya. Yang A, pengertian zakat. Zakat menurut bahasa yaitu berkah, bersih, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan, kemudian dapat menyucikan dan memberkahkan harta bagi pemiliknya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang B adalah macam zakat dan ketentuannya. Zakat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam, baik laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak-anak yang masih hidup di malam Idul Fitri. Hukumnya zakat adalah wajib. Selanjutnya adalah syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam pada malam Idul Fitri. Dan yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Selanjutnya yaitu rukun zakat. Yang pertama, niat. Mungkin anak-anakku tahu niatnya ya. Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Yang kedua, ada orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat fitrah. Dan yang keempat, ada bahan makanan pokok yang dizakatkan. Apa itu bahan makanan pokok yang harus dizakatkan? Terutama yang harus dizakat fitrahkan, yaitu berupa beras, ya, beras. Itu dinamakan makanan pokok. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah
mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab dan haul. Nisab itu artinya ukuran ya, sedangkan haul adalah 1 tahun dimiliki. Hukum membayar zakat mal adalah wajib. Kemudian syarat zakat mal yaitu yang pertama beragama Islam. Yang kedua baligh dan berakal. Apa itu baligh? Baligh adalah orang yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Atau dinamakan baligh itu ilmu agama sudah sampai kepadanya. Berakal artinya tidak hilang ingatan atau tidak gila. Jadi berakal sehat. Kemudian yang ketiga adalah merdeka. Merdeka dalam arti tidak dikekang. Merdeka dalam arti tidak dalam tanggungan orang. Mereka bebas, ini merdeka. Kemudian milik sendiri. Yang kelima, cukup nisab. Artinya cukup ukurannya. Yang keenam, sampai haul. Artinya 1 tahun dimiliki. Dan yang ketujuh, harta berkembang. Artinya kalau kita mengeluarkan zakat, insya Allah harta yang sisanya atau yang masih ada insya Allah akan berkembang. Artinya akan berkah. Baik anak-anakku, selanjutnya yaitu harta yang wajib dikeluarkan. Yang pertama, binatang ternak. Binatang yang berkaki 4, yang memang binatangnya halal dagingnya. Yang kedua adalah emas dan perak. Yang ketiga, hasil pertanian dan buah-buahan. Hasil pertanian 10%, ada yang hasil pertanian 5% zakatnya. Yang 10% itu seperti apa? Yang 10% adalah pada saat menanam tanpa memerlukan biaya yang banyak. Maka zakatnya cukup 10%. Nah yang 5% itu memerlukan banyak biaya. Maka zakatnya 5%. Ukuran berdasarkan nisab yakni 5 wasak atau setara 750 kg atau 930 liter. Yang keempat, perdagangan. Yang kelima, harta temuan atau rikaz. Dan yang keenam, hasil tambang.
Yang C yaitu mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Apa fakir? Fakir artinya orang yang tidak memiliki harta, pekerjaan, dan tidak ada orang yang menanggung hidupnya sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua yaitu miskin. Artinya orang yang memiliki usaha atau pekerjaan, tetapi usaha atau pekerjaan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil. Artinya adalah orang yang mengurusi zakat fitrah, atau disebut dengan panitia zakat fitrah. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf artinya orang yang baru masuk Islam. Mereka imannya masih tipis sehingga harus dikasih zakat fitrah. Yang kelima yaitu rikab. Artinya budak yang dijanjikan oleh tuannya. Boleh menebus dirinya dan ia akan menebus dirinya dengan zakat tersebut. Yang keenam yaitu gharim, artinya orang yang mempunyai utang dan utangnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah, tetapi utangnya dipakai untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sabilillah atau fi sabilillah. Orang yang berjuang dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ustadz, guru ngaji. Nah, ini disebut dengan fi sabilillah. Dan orang yang memberikan ilmu kepada sesama manusia itu juga bisa disebut fi sabilillah atau sabilillah. Dan yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk maksiat, seperti merantau atau menuntut ilmu. Kemudian di dalam perjalanan kehabisan bekal. Nah, ini dikasih zakat fitrah. Yang D yaitu hikmah zakat. Yang pertama, memperkecil kesenjangan di dalam masyarakat. Yang kedua, membersihkan jiwa. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Dan yang keempat, meringankan beban hidup orang lain. Anak-anakku kelas 9 yang sama-sama Bapak sayangi, demikianlah tadi materi bab 4 yang telah Bapak sampaikan. Silakan Anda kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 5 pada halaman 79. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.